Sebelum Transformers dikenal seperti sekarang, dulunya mereka cuma dua jenis mainan anak-anak asal Jepang yang dikenal dengan nama Diaclone dan Microchance. Hasbro sebagai salah satu perusahaan produksi mainan ternama di Amerika Serikat, melihat jenis mainan ini memiliki potensi yang sangat besar, sehingga mereka mutusin untuk membeli hak paten kedua jenis mainan ini. Tapi ada satu masalah yang sulit diselesaikan oleh pihak Hasbro. Mereka kesulitan untuk menjangkau pasar yang luas. Di saat itulah, mereka mutusin untuk kerjasama bareng Marvel untuk menciptakan backstory yang kuat dari Transformers-nya mereka. Nggak cuma membantu mengembangkan cerita, Marvel juga membantu Hasbro untuk mempopulerkan Transformers-nya mereka melalui komik dan series animasi. Sehingga nggak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai popularitasnya dan menjangkau pasar dunia. Setelah cukup dikenal dan dirasa udah pantas dibawa ke layar lebar, alih-alih kembali ngajak Marvel untuk ngegarap film ini, Hasbro malah mutusin untuk ngegandeng studio lain sebagai penggarap project live action mereka. So, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah akan lebih nyambung ceritanya kalau project live action ini juga digarap sama pihak Marvel? Di saat perusahaan mainan lain terus-terusan membuat mainan mainstream, melalui desainer-desainer briliannya, Takara Toys berhasil menciptakan sebuah mainan baru yang bisa memiliki dua bentuk berbeda dari satu mainan. Awalnya cuma ada satu jenis, Microman, atau di generasi berikutnya dikenal dengan nama Microchance. Fokus produk Microchance ini lebih mengarah kepada sebuah objek barang yang bisa diubah bentuknya menjadi robot. Kemudian Takara sadar, kalau objeknya benda-benda random seperti itu, target pasar mereka agak sedikit terpecah. Secara mainan robot-robotan ini lebih disukai sama anak laki-laki, tapi kalau robotnya berubah menjadi benda random, let's say kayak kompor, ya males juga mereka belinya. Dengan tidak menutup segmen mainan Microchance, Takara kemudian juga membuka line toys baru mereka, Diaclone. Berbeda sama Microchance, Diaclone ini lebih berfokus sama mobil yang bisa diubah menjadi robot. Strategi ini terbukti berhasil dan langsung melejitkan popularitas mereka. Sampai kemudian, hal ini diendus sama orang bernama Henry Orenstein, salah satu Yahudi Polandia yang selamat dari kejadian Holocaust yang kemudian pindah ke Amerika Serikat. Selain berprofesi sebagai pemain poker profesional, Henry Orenstein kemudian juga berhasil menjadi salah satu pembuat mainan terkenal di Amerika. Karena memang berprofesi sebagai pembuat mainan, tentu aja dia sangat visioner dalam menilai suatu produk mainan. Saking yakinnya dia sama produk Diaclone dan Microchance, dia berusaha meyakini perusahaan Hasbro untuk memasukkan kedua mainan ini ke pasar Amerika dan mempackage ulang mainan tersebut dengan nama Transformers. Henry berhasil meyakini pihak Hasbro, dan Hasbro pun mengajak kerjasama Takara untuk memasukkan dua line toys mereka ke pasar Amerika. Tanpa Henry Orenstein, mungkin sampai sekarang kita nggak pernah kenal yang namanya Transformers. Saking besarnya peran dia dalam hal ini, mantan CEO Hasbro, Alan Hassenfield, sampai-sampai menjuluki Henry sebagai The Catalyst. Tapi ada satu persoalan yang lupa mereka analisa. Gimana cara memperkenalkan produk ini ke pasar yang luas? Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Hasbro pun mencoba konsultasi sama pihak Marvel. Pihak Marvel langsung memberikan mereka solusi. Solusi yang ditawarkan Marvel adalah menciptakan latar belakang cerita yang kuat untuk setiap karakter-karakter mereka. Tentu aja, Hasbro langsung mempercayakan urusan ini sama Marvel, karena saat itu Marvel lagi jaya-jayanya sama komik-komik fiksi mereka. Tapi, bukankah DC juga udah terkenal? Kenapa Hasbro memilih Marvel? Well, karena ternyata ini bukan kerjasama pertama mereka. Hasbro sebelumnya juga udah pernah kerjasama bareng Marvel untuk menggarap komik dari salah satu mainannya mereka, G.I. Joe. Marvel pun langsung menggarap komik Transformers. Sebelum ke alur ceritanya, mereka memulainya dari yang paling basic, nama dan karakter. Semua nama-nama aneh yang dikasih sama Takara diganti sama pihak Marvel dengan nama yang lebih kerasa Amerikanya. Pihak Marvel kemudian juga menggagas premis utama dari cerita Transformers ini, perang abadi kaum Cybertronian antara ras Autobot melawan Decepticon. Butuh waktu beberapa tahun bagi Marvel untuk mengembangkan seluruh karakter-karakter robot ini, termasuk grup spesial kayak Dinobots, Constructicons, dan Insections. Setelah semua rampung, rilislah komik pertama mereka di tahun 84. Gak cuma sampai di situ, Marvel juga membantu Hasbro untuk semakin mempopulerkan mainan mereka melalui animasi di tahun yang sama. Tentunya dibantu juga sama perusahaan lain kayak Toy Animation. Puncaknya, Marvel juga membantu Hasbro menggarap film animasi pertama mereka, The Transformers The Movie, yang berhasil meraup $5,7 juta di pasar domestik Amerika. Which is not bad, mengingat Transformers ini adalah salah satu franchise baru. Nama Transformers pun semakin dikenal khalayak ramai, hingga sampai masanya Hasbro merasa Transformers ini udah layak untuk turun ke layar lebar. Tapi setelah apa yang mereka raih bersama Marvel, justru di project live action ini Hasbro memutuskan untuk kerjasama dengan perusahaan lain.
Di tahun 2000-an, sebenarnya ada beberapa perusahaan produksi film besar yang bisa diajak kerjasama oleh Hasbro untuk menggarap proyek live action mereka. Lantas, kenapa pilihan mereka jatuh kepada DreamWorks? Well, karena beberapa perusahaan besar ini dirasa tidak sesempurna DreamWorks untuk diajak kerjasama dan punya beberapa kecacatan yang bisa mempengaruhi hasil dari film Transformers nantinya. Misalnya Sony. Di tahun-tahun ketika proyek live actionnya Transformers mau digarap, yang menjadi pimpinan Sony Picture itu adalah pebisnis. Sehingga takutnya, orientasi pertama mereka bukan lagi ke kualitas, tapi udah langsung ke keuntungan. Kalau Hasbro milih Pixar, belum tentu Pixar setuju untuk menggarap proyek ini, karena fokusnya Pixar itu ke live action animasi saat itu. Dan kalaupun Pixar mau, belum tentu hasilnya bakalan bagus. Karena sebelumnya mereka cuma fokus sama animasi. Gimana sama Warner Bros? Ini malah semakin bahaya. Kenapa? Karena Warner Bros. Udah duluan kerjasama bareng DC, dan Hasbro udah duluan kerjasama bareng Marvel. Takutnya bakalan terjadi konflik kepentingan di sini. Terus kalau mereka milih Marvel, takutnya juga bakalan jadi masalah. Saat itu, Marvel lagi mencoba untuk kembali bangkit setelah mendeklarasikan bangkrut di tahun 96. Fokus mereka di tahun-tahun itu tertuju sama perencanaan intern perusahaan mereka. Kayak misalnya, mencoba mulangin hak cipta karakter-karakter mereka yang udah berserakan ke perusahaan lain. Mereka juga lagi sibuk menyusun struktur kepengurusan baru untuk membuat perusahaan ini kembali berjalan sebagaimana mestinya. Karut-marut perusahaan Marvel inilah yang membuat pilihan Hasbro tertuju sama DreamWorks. Bukan cuma karena dipimpin sama filmmaker hebat Steven Spielberg, perusahaan DreamWorks juga punya parent company yang sangat capable dalam urusan keuangan, Paramount Picture, sehingga DreamWorks saat itu menjadi pilihan yang paling rasional ketimbang perusahaan lain. Transformers 1 resmi dirilis tahun 2007. Karena sukses besar, nggak lama berselang sequel kedua pun kembali dirilis di tahun 2009. Keberhasilan film kedua kemudian mengantarkan mereka ke film ketiga. Tapi di film ketiga ini, studio DreamWorks yang dipimpin sama Steven Spielberg memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Paramount. Karena studio DreamWorks berhasil mendapatkan investor baru dengan total investasi 1,2 miliar US dollar. Tapi Steven Spielberg sendiri tetap masih memiliki posisi di franchise Transformers sebagai executive producer. Spielberg menyarankan Michael Bay untuk berhenti di Transformers ketiga. Tapi karena tergoda dengan uang, Michael Bay memutuskan untuk tetap melanjutkan film yang keempat, kemudian yang kelima. Secara pendapatan, mungkin mereka masih untung, tapi secara kualitas, film keempat dan kelima ini bisa dikatakan hampir gagal total. Mulai dari pengembangan karakternya yang prematur, plot cerita yang nggak nyambung, Sam Witwicky yang jadi pemeran utama di film sebelumnya hilang tanpa ada alasan, terus Optimus Prime yang tiba-tiba bisa terbang. Belum lagi kalau kita ngomongin jokes-jokesnya yang maksa banget untuk membuat setiap momen itu menjadi lucu. Kesannya itu Michael Bay udah kehabisan ide, dan dia mencoba menutupi semuanya itu dengan scene-scene aksi, memaksimalkan special effect, ledakan terjadi di mana-mana, semua orang teriak-teriakan lari-larian ke sana kemari, dan hal-hal semacam itu. Melihat respon pasar yang semakin brutal, Michael Bay akhirnya memutuskan untuk mundur dari kursi director. Dan sebagai usaha untuk mengembalikan minat penonton, Hasbro dan Paramount memutuskan untuk mereboot kembali franchise ini di tahun 2018 melalui film Bumblebee. Michael Bay sendiri berbekal pengalamannya juga masih dipercaya untuk terlibat di franchise ini, tapi sebagai produser. Aku harap penjelasan singkat ini bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman di video aku sebelumnya.